Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Sumberdaya Bekasi, yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah SMK Sumberdaya Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU SMK Sumberdaya Bekasi, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan selalu Bapak banggakan, khususnya siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dapat mempertemukan kita secara online, serta salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini Bapak menyampaikan materi makna wawasan wiyata mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan mandala adalah tempat atau lingkungan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang kita lanjut sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan: 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Sekarang kita masuk kepada fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian anak-anakku yang tercinta, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama adalah adanya guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Oke, anak-anakku semuanya, kalian sudah mendengar apa paparan Bapak yang tadi sampaikan. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anakku semua, bahwa kita harus belajar dari 5 jari kita. Secara filosofi, bahwa jari jempol adalah itu mengartikan bahwa seseorang itu punya prestasi, ya. Kalau anak-anakku semua di rumah nanti punya prestasi di sekolahnya, gurunya akan memberikan jempol. Jadi makna jempol itu adalah kalian mempunyai prestasi. Kalian harus bisa bersaing, kalian harus bisa belajar semaksimal mungkin sehingga anak-anakku semua mendapat prestasi. Maka orang-orang yang berprestasi itu akan diberikan jempol pada mereka. Maka makna ibu jari itu adalah sebagai orang yang berprestasi. Kemudian yang kedua, telunjuk.
Secara filosofi telunjuk ini berfungsi sebagai biasanya adalah untuk menunjuk orang. Nah, kalau kalian sudah berprestasi, mempunyai karya yang bagus, nanti kalian akan diangkat sebagai pimpinan. Ya, makna dari filosofi jari telunjuk itu adalah kalian adalah sebagai pimpinan. Nah, bagaimana kalian bisa menjadi sebagai pimpinan? Harus dimulai dari punya prestasi, belajar yang baik. Maka kalian bisa menjadi jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini kalau kalian sudah sebagai pimpinan, kalian bisa memberikan tugas kepada bawahan. Si A tugasnya ini, si B, si C, dan lain sebagainya. Sehingga kalian di situ terlihat sebagai pimpinan. Nah, sudah jari telunjuk, maka ada garis jari tengah. Jari tengah ini maknanya adalah hidup itu seimbang. Bahwa kalian sudah menjadi yang terbaik, kemudian jadi pemimpin, hidupnya harus seimbang. Bahwa jasmani dan rohaninya harus sehat. Makanan jasmaninya dicukupi, makanan rohaninya juga dicukupi. Sehingga di situ kelihatan powernya seorang pemimpin itu, hidupnya sudah seimbang. Nah, itu yang keempat adalah jari manis. Dia kalau sudah menjadi yang terbaik, kemudian menjadi pemimpin, kemudian dia hidupnya sudah seimbang, harta mengikuti. Karena jari manis itu lambangnya adalah tempatnya emas di situ, tempat yang indah-indah. Jadi jari manis itu adalah lambang kesuksesan, lambang orang yang memang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga kalian nantinya mudah-mudahan setelah belajar di SMK Sumber Daya Bekasi ini menjadi orang-orang yang mempunyai kejayaan yang bisa membahagiakan diri sendiri, orang tua, lingkungan, dan bangsa ini, khususnya di Kota Bekasi. Yang terakhir kelingking. Sementara dia sudah pintar, sudah yang terbaik, jadi pemimpin, hidupnya seimbang, kemudian dia kaya, dia rendah hati, ya, rendah hati. Maka kelingking ini makna filosofinya rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh, sehingga kalian akan dihargai oleh orang. Karena bagaimanapun juga jempol itu kalah sama kelingking, walaupun kalian berprestasi tapi songong tidak dihargai, ya. Maka kalau kita sweet tuh, anak-anak sweet kalah sama kelingking, karena kelingking itu merendah hati. Semuanya ini adalah titipan dan kita pertanggungjawabkan apa sekecil apapun. Jadi motivasi Bapak pada kalian hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memaknai dari 5 jari ini. Oke anak-anakku semuanya, setelah Bapak berikan motivasi ini, mudah-mudahan dia di suasana pandemik ini, COVID-19 ini, kalian tetap semangat. Kalian tetap selalu percaya diri bahwa kehidupan ini sudah diatur sama Yang Kuasa. Jangan takut, bahwa kita tetap belajar, kita tetap semangat, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang sukses. Ingat bahwa jangan takut terhadap COVID-19 ini. Kita laksanakan protokol kesehatan. Jadi anak semua yang Bapak cintai, marilah kita selalu berdoa ya pada Allah supaya COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar di sekolah dan bisa bertatap muka secepatnya. Kemudian terakhir kali, bahwa inilah yang dapat Bapak sampaikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.